Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua, di mana Roma pasal 5 ayat 5 yang menjadi perenungan kita saat ini, yang berkata bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan judul perenungan bagi kita, ialah segala keuntungan dan hak istimewa. Sekali lagi, segala keuntungan dan hak istimewa. Nah, dalam kitab yang sudah kita bacakan ini merupakan tulisan Paulus yang menjelaskan bahwa ia bermaksud dengan baik dan membuktikan sepenuhnya pembenaran oleh iman. Di dalam teks ini dijelaskan bahwa segala keuntungan dan hak istimewa berharga yang mengalir dari pembenaran. Nah, seharusnya mendorong kita bertekun untuk memastikan bahwa kita sendiri sudah dibenarkan, dan kemudian mengambil penghiburan yang diberikan kepada kita, serta melaksanakan kewajiban yang diminta dari kita. Buah-buah dari pohon kehidupan ini amat sangat berharga, karena pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dosalah yang menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tapi juga perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Pembenaran melenyapkan kesalahan itu, dan dengan demikian tentu membuat jalan bagi pendamaian. Begitulah kemurahan dan perkenan Allah kepada manusia, bahwa begitu hambatan itu disingkirkan, terjadilah pendamaian. Oleh iman kita berpegang erat pada lengan Allah dan kekuatannya, dan dengan demikian kita berada di dalam damai. Selain pengertian permusuhan, ada lebih banyak hal lagi di dalam pendamaian ini. Di dalamnya ada persahabatan dan kasih sayang, sebab Allah adalah lawan yang paling buruk atau sahabat yang paling baik. Dalam sejarah, Abraham yang dibenarkan oleh iman disebut sebagai sahabat Allah di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, yang merupakan kehormatan baginya. Namun, kehormatan itu bukanlah kehormatan yang khusus diberikan kepadanya saja, sebab Kristus juga menyebut murid-muridnya sahabat. Tentu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, bahkan sampai 15 kalau nggak salah. Pasti orang tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk membuatnya berbahagia, selain memiliki Allah sebagai sahabatnya. Tetapi pendamaian ini hanya terjadi melalui Tuhan Yesus kita, atau Tuhan Yesus kita. Melalui Dia sebagai juru selamat, juru damai yang agung, pengantara Allah dan manusia. Tetapi bagi orang berdosa yang bersalah, merupakan hal yang sangat mengerikan untuk berpikir tentang Allah di luar Kristus, karena Dialah damai sejahtera. Ia tidak saja menjadi pendamai, tetapi juga merupakan pokok dan pemelihara damai bagi kita.
Kolose pasal 1 ayat 20. Kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan dalam kasih karunia ini kita berdiri. Artinya, ini adalah hak istimewa kita selanjutnya, di mana kita tidak saja memperoleh damai sejahtera, tetapi juga mendapat kasih karunia, yaitu kemurahan. Kemurahan seperti apa? Kemurahan dalam keadaan bahagia orang-orang kudus. Artinya di dalam keadaan itu kita tidak saja berada dalam sikap tubuh yang menunjukkan bahwa kita telah dibebaskan dari kesalahan, tapi kita tahan berdiri dalam penghakiman. Ketiga, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang kudus di surga, ya, hanya kepada mereka, dan mereka saja yang sekarang ini memiliki jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia Allah yang dapat mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang. Karena Allah akan memberikan kasih dan kemuliaan. Keempat, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kalau kita amati betapa semakin besarnya kemuliaan orang-orang kudus, di mana kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, yang artinya kesengsaraan karena kebenaran. Nah, hal ini menjadi pokok yang paling sulit, sehingga Paulus menempatkan dirinya sendiri untuk menunjukkan dasar dan alasan dari kebahagiaan itu. Tentu dalam cara kesengsaraan ini memberi pengaruh, di mana satu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, benar sekali. Dan pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Sebab harapan orang benar akan menjadi sukacita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita manusia. Inilah yang mendorong kita. Dengan demikian, kita ditarik dan diikat oleh tali-tali kasih. Perasaan akan kasih Allah kepada kita membuat kita tidak malu dengan pengharapan. Kita di dalam Dia dan penderitaan bagi kita di dalam Dia yang menjadi Allah sumber kehidupan bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.